Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita buka pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan memanjatkan parita Namaskara-gata. Mari bersikap anjali. Arahang Samo Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammong Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, kami memuji Buddha, Dharma, Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, ayo kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari napas, katakan dalam hati. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu melihat orang tua dan orang sakit. Terlebih dahulu mari kita sedikit mengingat pelajaran yang kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kita telah bersama-sama belajar tentang pernikahan Pangeran Siddhartha. Setelah memenangkan 4 pertandingan keterampilan yang diadakan oleh kerajaan, akhirnya Pangeran Siddhartha memilih seorang putri yang sangat cantik yang bernama Putri Yasodhara sebagai permaisurinya. Putri Yasodhara adalah putri dari seorang Raja Suprabuddha, cucu Raja Anjana dari kerajaan Dewardaka. Ibunya bernama Putri Amita. Yasodhara artinya memiliki reputasi baik dan banyak pengikut. Dia juga memiliki tubuh yang indah tanpa cacat. Kulit keemasan tampak bagaikan patung yang dibalut dengan emas murni. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Putri Yasodhara ini didapatkan dari masa kehidupan yang lampau, karena dia banyak melakukan perbuatan baik. Pilihan Pangeran Siddhartha jatuh pada Putri Yasodhara. Pesta pernikahan pun diselenggarakan dengan sangat meriah. 80.000 kerabat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Suddhodana berkumpul di ruang pertemuan yang besar dan megah. Dalam pesta itu, Pangeran Siddhartha dikelilingi oleh para wanita cantik dari suku Sakya. Pangeran Siddhartha terlihat seperti dewa muda yang dilayani oleh putri-putri dewa bagaikan saka raja para dewa. Mereka hidup di tengah-tengah kemewahan dan kemuliaan istana yang sebanding dengan seorang raja dan ratu dunia. Baik, anak-anak, demikian tadi kita sedikit mengulas materi pelajaran kita sebelumnya. Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara. Beliau hidup sangat bahagia di istana. Setiap hari selalu diliputi dengan
kemewahan, kebahagiaan. Seorang putra mahkota, putra dari seorang raja dengan istri yang sangat cantik, seperti hanya dewa dan dewi sekarang. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kegiatan belajar 3, melihat orang tua dan orang sakit. Ketika Pangeran Siddhartha menginjak usia 29 tahun, suatu hari muncul keinginannya untuk mengunjungi taman kerajaan. Beliau memerintahkan kusirnya, "Sana, siapkan kereta. Aku akan berkunjung ke taman kerajaan." "Baiklah," jawab Cana, yang segera menyiapkan kereta. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda berwarna putih bersih. Kecepatannya bagaikan burung Garuda, raja segala burung. Ketika pangeran sedang berada dalam perjalanan menuju taman kerajaan, para dewa Brahma di alam Sudavasa berunding. Waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha makin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat pangeran melepaskan keduniawian dan menjadi petapa. Mereka menyuruh salah satu dewa Brahma di alam Sudavasa menyamar sebagai orang tua. Orang tua itu berambut putih, tidak bergigi, punggungnya bungkuk, dan berjalan gemetaran menggunakan tongkat. Orang tua itu penjelmaan dewa dan dia tidak dapat dilihat oleh orang lain selain Pangeran Siddhartha dan kusirnya. Saat melihat orang tua, pangeran bertanya kepada Cana, "Cana, rambut orang itu tidak seperti orang lain. Rambutnya semua putih. Badannya juga tidak seperti badan orang lain. Giginya tidak ada. Badannya kurus, kering, punggungnya bungkuk, dan gemetaran. Disebut apakah orang itu?" Cana menjawab, "Yang mulia, orang seperti itu disebut orang tua." Pangeran Siddhartha belum pernah mendengar kata orang tua, apalagi melihatnya. Ia bertanya lagi kepada Cana, "Cana, belum pernah aku melihat yang seperti ini, yang rambutnya putih, tidak bergigi, begitu kurus dan gemetaran, dengan punggung bungkuk. Apakah artinya orang itu?" Cana menjawab, "Yang mulia, orang yang telah hidup lama disebut orang tua. Orang tersebut hanya memiliki sisa hidup yang pendek." Pangeran kemudian bertanya, "Cana, bagaimana itu? Apakah aku juga akan menjadi orang tua? Apakah aku tidak dapat mengatasi usia tua?" Cana menjawab, "Yang mulia, semua termasuk Anda juga saya akan mengalami usia tua. Tidak seorang pun yang dapat mengatasi usia tua." Pangeran berkata, "Cana, jika semua manusia tidak dapat mengatasi usia tua, aku juga akan mengalami usia tua. Aku tidak ingin lagi pergi ke taman kerajaan dan bersenang-senang. Berbaliklah dari tempat ini dan pulanglah ke istana." "Baiklah, yang mulia," jawab Cana. Setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup,
Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pangeran Siddhartha mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda putih seperti sebelumnya. Di perjalanan, pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk kedua kalinya. Pangeran melihat orang yang terbaring lemah. Orang itu sangat kesakitan, diserang penyakit. Dia hanya dapat duduk dan berbaring jika dibantu oleh orang lain. Dia berbaring lemah di tempat tidurnya dengan ditutupi kotorannya sendiri. Pangeran bertanya kepada kusirnya, "Cana, mata orang itu tidak seperti mata orang lain. Terlihat lemah dan goyah. Suaranya juga tidak seperti orang lain. Ia terus-menerus menangis. Tubuhnya juga tidak seperti tubuh orang lain. Terlihat seperti kelelahan. Disebut apakah orang itu?" Cana menjawab, "Yang mulia, orang seperti itu disebut orang sakit." Pangeran Siddhartha belum pernah melihat orang sakit sebelumnya. Bahkan mendengar kata orang sakit saja belum pernah. Dia bertanya lagi kepada kusirnya, "Cana, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Duduk dan berbaring harus dibantu oleh orang lain. Tidur di tumpukan kotorannya sendiri dan terus-menerus menjerit. Apakah orang itu? Jelaskanlah kepadaku." Cana menjawab, "Yang mulia, orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakit yang dideritanya saat ini." Pangeran bertanya lagi, "Cana, bagaimana ini? Apakah aku juga bisa sakit? Apakah aku tidak dapat mengatasi penyakit?" Cana menjawab, "Yang mulia, kita semua, termasuk Anda, juga saya, akan menderita sakit, dan tidak seorang pun yang dapat terhindar dari penyakit." Pangeran berkata, "Cana, jika semua manusia tidak dapat menghindar dari penyakit, aku juga akan menderita sakit. Aku tidak ingin pergi lagi ke taman kerajaan dan bersenang-senang di sana. Berbaliklah dari tempat orang sakit tadi terlihat dan pulang ke istana." "Baiklah yang mulia," jawab Cana. Baik anak-anak, demikian tadi kisah Pangeran Siddhartha bertemu dengan orang tua dan orang sakit. Sekarang saatnya kita latihan diskusi. Anak-anak, diskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Catat informasi penting apa saja yang kamu dapatkan dalam gambar dan bacaan tadi. Kemudian buat pertanyaan. Carilah informasi dari buku atau sumber lainnya untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat. Kemudian satukan pendapat dan jawaban kamu menjadi sebuah kesimpulan. Hasil diskusi nanti silakan diantar ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.